Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armanova SPDI. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 10 Talang Ubi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 25141802666. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 10 Talang Ubi. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya berdoa dulu kan? Ya. Kita berdoa dulu, Bapak bikin doa dulu. Siap. Berdoa mulai. Beri salam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Siap? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada yang masih ingat kemarin materi tentang apa kita belajar? Baik, ada yang tahu apa arti sholat? Salat adalah salah satu bentuk ibadah yang utama. Iya, benar tidak? Ada lagi yang tahu berapa jumlah sholat sehari semalam? 7. Sekarang ibu tanya, sholat maghrib ada berapa rakaat? Sholat zuhur ada berapa rakaat? Jadi sekarang kita mulai materi kita tentang sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang sholat secara bahasa apa artinya? Sedangkan secara istilah Yaitu seluruh perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu berdoa, sedangkan secara istilah apa tadi? Dimulai dengan Takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Saya mau tanya, seperti apa gerakan salam? Ada yang tahu tidak? Menoleh dengan badan ke kiri. Baik. Salam pendidikan. Jadi salam itu noleh sebelah mana dulu, Nak?
ketentuan pelaksanaan sholat. Jadi sholat wajib, syarat wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berusia sudah mencapai baligh. Yang ketiga, Bu, bolehkah kalau yang sakit sholat? Ya, boleh nggak? Boleh. Terus kalau yang lagi maksudnya tidak berakal itu seperti apa? Nah, sekarang syarat sah sholat. Yang pertama apa? Sudah masuk waktu sholat. Terus yang kedua? Suci badan pakaian tempat sholat. Terus yang ketiga? Menutup aurat. Yang terakhir? Menghadap kiblat. Sekarang rukun sholat. Ketentuan pelaksanaan sholat. Yang pertama apa? Berdiri jika mampu. Berdiri jika kita Mampu. Terus yang kedua? Takbiratul ihram. Dimulai dengan Takbir. Terus yang selanjutnya? Membaca surat Al-Fatihah. Terus apa lagi? Rukun dengan tumanina. Terus apa lagi? Iktidal dengan tumanina. Lanjut. Sujud dengan tumanina. Yang terakhir? Duduk. Yang kedua sujud dengan tumanina. Yang terakhir apa terakhir? Duduk akhir pada tasyahud akhir. Dan yang terakhir? Membaca tasyahud akhir. Jadi yang terakhir rukun sholat itu membaca salam pertama ke arah kanan, baru ke arah sebelah kiri. Yang terakhir tertib, ya tertib. Tahu tertib? Ini ada firman Allah ya dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan kemudian sholat bukan hanya kewajiban tapi juga benteng dari keburukan. Jadi sholat itu Wajib. ibadah yang paling utama ya kan? Ibadah yang paling utama dihisab setelah kita meninggal. Ya, sholat. Jadi jangan ditinggalkan Sholat. Selanjutnya, apa itu perbuatan keji dan mungkar? Sekarang mungkar, apa mungkar? Jadi ngerti kan maksudnya keji dan mungkar? Baik, kita menunjukkan. Nah, sekarang fungsi sholat. Apa sih fungsi sholat? Atau yang disebut dengan Terus yang kedua, selanjutnya yang terakhir. Jadi itu fungsi sholat. Ya. Sekarang sholat dan kehidupan sehari-hari. Apa sih yang pertama? Terus yang kedua? Yang ketiga? Yang terakhir? Jadi sholat dan kehidupan sehari-hari. Lanjutkan.
Nah, sekarang dampak jika sholat ditinggalkan. Apa yang pertama? Hati kita menjadi terus yang kedua? Terus yang ketiga? Terakhir? Itu dampak dari kalau kita tidak sholat atau meninggalkan sholat. Baik, kita lanjutkan. Sekarang contoh nyata. Contoh nyata. Anak yang rajin sholat, disiplin belajar, sopan, dan tidak bodoh. Terus yang kedua, anak yang melakukan sholat, terlibat, berani melawan, dan melawan orang tua. Jadi ini contohnya ya. Contoh nyata kalau kita meninggalkan sholat dan yang rajin sholat. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang hikmah sholat. Apa sih hikmah sholat? Yang pertama ketenangan hati. Yang kedua, yang ketiga, itu hikmah dari sholat. Yang terakhir, nah, penuh. Jadi sholat itu apa tadi? Terus yang kedua, yang terakhir, baik. Jadi sholat itu kewajiban yang utama. Jadi sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan jadi ayo sholatnya agar tepat waktu. Jangan meninggalkan sholat. Tepuk rukun Islam. Sekali lagi. Tepuk rukun Islam. Yuk pembelajaran kita ya. Pada video kali ini kita akan belajar materi fikih mengenai sholat fardu 5 waktu. Yuk langsung saja kita masuk pada pengertian sholat fardu. Secara bahasa, sholat adalah berdoa atau doa meminta kebaikan. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah video mengulas tentang materi yang kita tentang sholat. Baik, sekarang bagi kelompoknya. Iya, nanti tunggu menjelaskan sedikit. Jadi di situ ada kan? Ada kan? Di situ ada yang kelompok A, kelompok 1 atau kelompok A diurutkan ya dari urutan pertama kita sholat sampai dengan salam. Ngerti? Ngerti kelompok 1?
kalian tulis ya. Tulis di sini apa gerakan ini apa namanya? Bacanya apa? Tulis di sampingnya. Jelas? Jelas tidak? Kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Menirukan gerakan sholat dari pertama kita takbir sampai dengan salam. Jelas kelompok 3? Ya, itu Ibu. Ya. Nomor 2-nya hilang. Ya, sekarang silakan kerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Ya, Bu. Sudah belum? Sudah. Silakan dikumpul. Sudah? Sudah. Baik. Sekarang ini praktekkan ke depan kelompok 1. Jelaskan apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sholat. Pertama, berdiri tegak dan berniat. Kedua, takbir atau ihram. Ketiga, membaca doa Al-Fatihah, Al-Fatihah dan surah pendek. Keempat, ruku. Kelima, iktidal, bangun dari ruku. Keenam, sujud pertama. Ketujuh, duduk di antara dua sujud. 8, sujud kedua. 9, duduk tahiyat. Dan 10, salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Sekian kami menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang istilah dan bacaan sholat. Yang pertama, takbiratul ihram, bacaannya Allahu Akbar. Yang kedua, rukuk, subhana rabbiyal azim wal bihamdi. Yang ketiga, sujud, subhana rabbiyal a'la. Duduk di antara dua sujud. Wabirati warhamni wadhkurni warhamni warhamni wadhni wa'afni warhamni. Yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempraktekkan gerakan sholat. Yang pertama, berdiri tegak dan berniat. Usolli sunatan minha raka'ataini lillahi ta'ala. terus lanjut yang kedua. Kedua, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Terus lanjut yang ketiga. Ketiga, bersertifikat membaca doa iftitah Al-Fatihah dan surah pendek. Ya. Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ismi wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi. Hanifan muslima wa ma ana minal muslimin.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lanjut. Empat, rukuk. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Lima, total. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu fil samawati wa fil ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. 6, 7. Allahu akbar. Yang terakhir, tahiyat akhir. Dan membaca ayat akhir. Allahu akbar. Assalamualaikum Langsung salam. Yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktek sholat dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi sudah jelas kan? Jelas kan materi kita siang hari ini? Jadi tentang apa tadi? Sholat tadi ada berapa sehari semalam? 7. Sholat apa aja tadi? Jadi ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Semua? Sudah. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu untuk Anda. Untuk kita tutup pertemuan kita siang hari ini dengan melafazkan hamdalah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tua kelas kita pimpin doa dulu. Siap. Berdoa mulai. Beri salam.
wabarakatuh.